Dan kalau kulit kombinasi biasanya minyaknya akan terdapat di jidat pas dengan mudah karena kulit kalian mengandung minyak. Sekarang kita cari tahu gimana caranya kita bisa tahu jenis kulit kita. Hai guys, balik lagi sama gue Risa Florendo. Jadi di video kali ini gue nggak nge-review produk, tapi gue bakal kasih tips skincare ke kalian. Gue akan kasih tahu cara mengetahui jenis kulit dan bisa dilakukan tesnya dengan mudah. Buat yang penasaran, tonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat di like dulu video ini dan juga di subscribe channel gue ini, dan nyalain juga loncengnya supaya kalian bisa update terus video terbaru dari gue. Yuk kita masuk ke videonya, kau. Jadi penting banget untuk mengetahui jenis kulit kita guys, karena itu bisa menentukan skincare apa yang bakal kita pilih. Karena kalau kita salah pilih skincare, bukannya malah jadi bagus kulitnya, tapi malah semakin timbul masalah baru atau semakin rusak gitu. Tapi sebelum gue kasih tahu cara tesnya, gue akan bahas dulu macam-macam jenis kulit yang ada gitu ya guys. Ya, untuk yang pertama adalah jenis kulit normal. Untuk kulit wajah normal ini adalah tipe kulit wajah yang punya keseimbangan antara minyak wajah atau minyak alami wajah dan juga kandungan air di wajah. Makanya si kulit normal ini jarang punya permasalahan kulit, misalnya jarang jerawatan atau nggak minyakan juga gitu. Jadi kulitnya bagus-bagus dan normal aja seperti kayak kulit bayi gitu. Untuk yang kedua, kulit berminyak. Kulit berminyak ini punya ciri-ciri kulit wajah itu lebih terlihat kayak mengkilap gitu. Dan biasanya pori-porinya itu akan terlihat lebih besar. Itu karena dia memproduksi minyak secara berlebihan gitu loh guys. Sebenarnya minyak di wajah ini bagus ya untuk kulit, tapi kalau terlalu berlebihan, dia yang dikhawatirkan adalah bisa menyumbat pori-pori dan malah bikin permasalahan kulit. Dan yang ketiga ini jenis kulit kering. Nah, kalau kulit kering ini ciri-cirinya biasanya dia akan terlihat lebih kusam. Terus juga kulitnya dia pastinya tidak berminyak atau kayak matte gitu. Dan untuk teksturnya biasanya dia lebih kasar atau kayak lebih keset gitu. Biasanya kalau kulit yang kering ini lebih mudah atau lebih rentan dia garis-garis halus atau pecah-pecah, tergantung dari tingkatan kekeringan dari kulit wajahnya gitu guys. Kulit bisa kering itu terjadi karena tingkat kelembapan kulitnya itu rendah dan elastisitas kulitnya juga rendah gitu guys. Dan yang keempat ya, yang keempat ini adalah jenis kulit kombinasi. Nah, kalau kulit kombinasi ini adalah perpaduan dari kulit berminyak dan juga kulit kering. Biasanya di sekitar T-zone di sini itu akan lebih berminyak dibanding U-zone, dan U-zone ini biasa lebih kering gitu guys. Dan kadang kalau kulit kombinasi ini bisa dipengaruhi oleh hal-hal lain, misalnya karena hormon atau karena genetik gitu-gitu. Misalnya kulitnya tadinya kering tapi karena hormon jadi T-zone-nya lebih berminyak. Biasanya juga seperti itu, tapi ada juga yang memang dasarnya dia udah kombinasi. Yang kelima ini ada kulit sensitif. Kulit sensitif ini biasanya dia lebih mudah untuk iritasi ya, seperti kulit mengelupas, terus juga kulitnya gatal, kasar gitu, dan biasanya gampang banget timbul jerawat atau kemerahan ketika kena sesuatu yang menyebabkan iritasi di kulit wajah orang itu gitu ya guys. Biasa dipengaruhi oleh makanan atau misalkan suhu, terus juga hormon. Dan yang keenam adalah kulit berjerawat. Kulit berjerawat ya tentunya kulit wajah yang punya banyak jerawat atau yang sering timbul jerawat gitu. Kadang dia juga bisa dipengaruhi karena sensitif, karena hormon juga gitu. Jadi bukan yang orang jerawatan dari kecil, juga nggak kayak gitu. Jadi pasti ada penyebabnya gitu yang membuat dia jadi jerawatan terus gitu. Bisa jadi karena hormon ya, bisa jadi masuk ke yang sensitif itu ya. Sekarang udah tahu ya jenis-jenis kulit itu. Sekarang kita cari tahu gimana caranya kita bisa tahu jenis kulit kita itu termasuk ke yang mana gitu. Jadi ini bisa dilakukan dengan beberapa tes. Untuk yang pertama kita bisa lihat dari memperhatikan dengan tekstur kulitnya gitu. Untuk yang kulit normal, misal kulitnya terlihat kenyal, tidak ada masalah gitu ya kan, nggak berminyak juga nggak kering. Nah itu bisa masuk ke kulit normal dan dia jarang banget yang namanya jerawatan kayak gitu. Itu termasuk kulit yang normal. Ada minyak tapi tidak berlebih gitu loh guys. Untuk kulit berminyak biasanya itu kulitnya akan terasa lengket, terus mengkilap terus, kusam gitu. Dan biasanya pori-pori terlihat lebih besar. Untuk kulit kering itu kalian bisa lihat dari tekstur kulitnya, dia akan lebih kasar biasanya. Terus kalau dipegang dia lebih keset
gitu. Terus untuk yang terparahnya dia akan mengelupas kering terus kayak ketarik gitu wajahnya. Jadi kalau kering itu ada tingkatan-tingkatan juga gitu ya guys. Untuk kulit kombinasi ini bisa dilihat yang seperti gue bilang tadi, di daerah T-zone-nya dia akan berminyak dan di arah U-zone-nya dia akan kering. Kulit gue kan kering ya. Kadang gue juga kalau lagi menstruasi kulitnya jadi kekombinasi, tapi itu ketika aja gitu, momen-momen tertentu gitu. Dan untuk kulit sensitif biasanya kulitnya kemerahan, kayak bintik-bintik merah, gatal, terus juga kering gitu guys. Jadi kayak lebih merah-merah gitu loh biasanya. Nah itu kulit yang sensitif. Untuk cara yang kedua, kalian bisa menggunakan tisu atau kertas minyak. Caranya adalah kalian cuci wajah kalian. Terus setelah cuci muka kayak biasanya nih, kalian diamkan selama 3 jam tanpa menggunakan skincare apapun. Setelah 3 jam kalian bisa tempelkan tisu atau kalian tempelkan kertas minyak di bagian-bagian yang memungkinkan ada minyaknya di sini, di jidat, di pipi atau di dagu ya. Setelah itu kalian bisa perhatikan tekstur minyak dari tisu atau kertas minyak yang ada di wajah kalian. Untuk kulit normal dia ada minyaknya tapi sedikit ya. Dan untuk kulit berminyak ada banyak minyak di tisu ataupun di kertas minyak kalian. Dan untuk kulit kering itu tidak ada minyak. Kalaupun ada dikit banget, tidak ada minyak biasanya ya. Minyak ya, bukan keringat. Dan kalau kulit kombinasi biasanya minyaknya akan terdapat di jidat dan juga di sekitar T-zone, pokoknya di hidung dan di jidat dan di dagu biasanya. Nah di daerah sininya tuh nggak ada minyaknya. Itu berarti jenis kulit kalian kombinasi. Nah kalau untuk tisu sama kertas minyak tadi itu nggak bisa untuk menentukan jenis kulit sensitif. Kalau kulit sensitif udah bisa terlihat dari ciri-ciri dan teksturnya yang tadi udah gue sebutin. Dan yang terakhir menggunakan tes solatip atau tap test. Untuk tap test ini kalian bisa cuci dulu wajah kalian sampai bersih, diamkan 20 menit. Terus kalian bisa tempelkan solasi di daerah hidung sampai ke telinga. Nah, habis itu kalian bisa diamkan selama 3 menit. Setelah 3 menit, kalian bisa buka solatipnya. Untuk kulit normal, biasanya dia akan mudah menempel, tapi mudah dilepas gitu guys. Itu berarti kulit kalian normal. Dan untuk yang kulit berminyak, biasanya akan bisa dilepas dengan mudah. Karena kulit kalian mengandung minyak dan lem itu nggak nempel gitu di wajah kalian. Untuk kulit kering, biasanya akan susah dilepas. Dan biasanya di solatipnya itu langsung jadi keruh gitu guys. Nah itu dia yang bisa menentukan jenis-jenis kulit kalian. Buat kalian yang belum tahu jenis kulit kalian apa, kalian bisa coba salah satu dari 3 cara yang udah gue kasih ke kalian tadi. Atau bisa dicoba 3-tiganya, boleh juga gitu. Buat yang udah coba dan kalian sekarang udah tahu jenis kulit kalian, bisa tag gue atau mention gue di Instagram kalau kalian pakai cara yang gue kasih tadi. Semoga cara-cara ini bisa membantu kalian untuk mengetahui jenis kulit kalian. Jadi kalian bisa memilih skincare dengan tepat dan hasilnya juga akan lebih efektif gitu di kulit wajah kalian. So, sampai di sini videonya. Semoga bisa bermanfaat dan gue mau pamit undur diri. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.